Baik, kita bahas dulu apa itu berkah. Berkah itu maknanya adalah as-subut, tetap. Jadi berkah nggak ada makna subut, tetap. Ugi saged bermakna al-luzum, terus melekat. Niki secara bahasa saged bermakna tetap dan terus melekat. Niku diantara makna berkah. Bapak Ibu ingkang minulya, sehingga segala sesuatu yang tetap dan menetap menika saged disebut berkah. Makna ingkang angka kalih secara bahasa saged bermakna an-nama atau berkembang. Saged ugi az-ziyadah utawi bertambah. Bapak Ibu ingkang minulya, sehingga berkah menika saged bermakna tumbuh, berkembang atau bertambah. Niku di antara makna-makna berkah. Wonten ing ayat Al-Qur'an ugi kathah nyebut istilah berkah. Dipun sebataken kata berkah menika berikut kata turunannya disebutkan wonten ing Al-Qur'an sebanyak 34 kali dalam 32 ayat. Nyun sewu niki kula nggih mboten ngitung. Saya membaca apa yang disampaikan oleh para ulama. Ya, ada 34 kali penyebutan kata berkah dalam 32 ayat. Dengan berbagai macam turunannya, ada kata barakatuh, ada kata mubarak, mubarakah, dan lain-lain yang serupa. Menika kata-kata berkah wonten ing Al-Qur'an. Sehingga makna berkah itu apa? Wonten ing Al-Qur'an menika makna berkah antara lain ingkang sepisan tetap dan langgengnya kebaikan. Disebut berkah karena salah satu maknanya yang menika tetap dan langgengnya kebaikan. Maka kalau kebaikan itu bisa tetap dan langgeng, maka itu insya Allah juga termasuk berkah. Zaman cilik tekan gede tekan tua iso istiqomah, itu termasuk berkah, kebaikannya langgeng. Duwe sumur sanajan ora jeru ternyata banyu mili terus, tetangga kehabisan air, di situ airnya masih jalan terus, insya Allah itu juga termasuk berkah. Ini ditinjau dari makna berkah, tetap dan langgengnya kebaikan. Contoh ayat ingkang mekaten wonten ing surat Al-A'raf. La fatahna alaihim barakatim minas sama', akan kami bukakan untuk mereka berkah dari langit. Ini diantara maknanya adalah tetap dan langgengnya kebaikan. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini dinamakan demikian melekatnya kebaikan seperti air yang selalu ada di dalam sumur. Niku disebut berkah. Adapun sesuatu yang diberkahi adalah sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan. Sesuatu terdapat kebaikan itu diberkahi. Maka tidak keliru jika Pak Barkah membuat judul keberkahan majelis ilmu, karena di dalamnya insya Allah terdapat kebaikan. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, keberkahan langit adalah hujan. Termasuk di ayat ini disebutkan la fatahna alaihim barakatim minas sama', keberkahan dari langit. Misalnya hujan, itu termasuk berkah dari langit. Keberkahan bumi termasuk tanam-tanaman, buah-buahan dan seterusnya. Dan insya Allah mudah-mudahan negeri ini juga termasuk negeri yang diberkahi. Hujannya alhamdulillah lancar, tanam-tanamannya alhamdulillah tanam apa-apa bisa tumbuh. Nah, ini termasuk di antara bentuk keberkahan. Ternak, kemudian yang lainnya semuanya termasuk tumbuh-tumbuhan
pertanian, semuanya diberi kelancaran. Makna yang kedua, makna berkah di dalam Al-Quran, banyak dan bertambahnya kebaikan. Jadi makna lain adalah banyak dan bertambahnya kebaikan. Contoh wonten ayat Al-Quran, rahmatullahi wabarakatuhu alaikum ahlal bait. Ini Allah berfirman dalam surah Hud, rahmat Allah dan berkahnya dicurahkan atas kamu sebagai ahlul bait. Atau disebutkan oleh Imam Asy-Syinkiti menyebutkan di dalam kitab Adwaul Bayan bahwa berkah sebagaimana yang disebut di sini ada di dalam Al-Qur'an, wa hadza dzikrum mubarakun anzalnahu. Dan ini Al-Qur'an ini adalah suatu kitab peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Ini di antara maknanya yaitu banyak dan bertambahnya kebaikan. Antara lain adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu berkah dan bertambah kebaikannya. Maka disebut oleh Al-Qur'an dzikrum mubarakun, zikir yang diberkahi. Jadi Al-Qur'an termasuk zikir yang diberkahi. Anzalnahu, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Makna zikrun di sini dimaknai oleh para penerjemah atau mufassir itu adalah Al-Qur'an. Dan masih banyak makna-makna lain tentang masalah berkah. Nah, ini adalah suatu ucapan yang sudah sering kita dengar, bahkan kita sendiri sering mengucapkan kata-kata berkah itu sendiri. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Nabi itu beliau juga sering mengajarkan kepada kita mengucap kata berkah. Ketika membaca sholawat ada wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Ini diantara bentuk lafaz-lafaz berkah. Maka ini kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam hadis Nabi sangat banyak lafaz-lafaz berkah yang beliau ucapkan. Nah, mengingat ada lafaz berkah tadi sehingga banyak orang yang kemudian ngalap berkah atau mencari berkah. Nah, kita perlu tahu mana ngalap berkah yang boleh dan mana yang tidak boleh. Di antara yang jelas dibolehkan di dalam ngalap berkah itu adalah berkahnya ilmu. Di antara cara ngalap berkah itu adalah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara bentuk ngalap berkah yang benar. Karena bisa terjatuh dalam perkara ngalap berkah yang dilarang. Misalnya bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita melakukan sesuatu yang apa istilahnya ngalap berkah ini karena tidak belajar agama, kemudian mencari berkah pada benda-benda mati, pada benda-benda bertuah. Nah, ini tidak benar karena Islam mengajarkan kepada kita tidak seperti itu. Baik, ini sebagai muqaddimah mengenai masalah berkah atau keberkahan.